manajer adalah mereka yang melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Dengan mengetahui bahwa manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, penyusunan staf, dan pengendalian, di mana proses adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis, maka sebagai sebuah proses atau serangkaian kegiatan yang harus dilakukan secara sistematis, berarti kegiatan itu dilakukan secara berurutan. Ada aturannya, ada urutannya, namun berkaitan satu dengan yang lainnya, tidak dapat dipisahkan, berkesinambungan dan berkelanjutan. Oleh karena itulah, meskipun fungsi-fungsi manajemen ini dijelaskan secara terpisah, namun dalam pelaksanaannya, fungsi-fungsi manajemen tersebut tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, pada saat menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu melaksanakan fungsi perencanaan, sudah dipikirkan bagaimana cara membagi pekerjaan itu, yaitu fungsi pengorganisasian. Siapa yang cocok untuk melaksanakannya, bagaimana agar mau dan mampu untuk melakukannya, dan ia juga memikirkan upaya apa yang akan dilakukan untuk menjamin agar rencana sesuai dengan pelaksanaannya. Manajemen sumber daya manusia, sebuah proses manajerial yang ditujukan untuk memperoleh, melatih, menilai, memberikan kompensasi karyawan dengan memperhatikan hubungan kerja, kesehatan, keamanan, serta keadilan. Pada dasarnya, sumber daya yang dimiliki perusahaan terbatas. Mereka tidak dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Dan karena keterbatasannya, maka sumber daya itu harus dikelola secara tepat, termasuk sumber daya manusia, agar dapat bersikap dan berperilaku sebagaimana yang diharapkan oleh perusahaan. Manajemen sumber daya manusia mengacu pada segala kebijakan, praktek sistem yang mempengaruhi perilaku, sikap, dan kerja karyawan. Secara global, manajemen sumber daya manusia meliputi aktivitas, menganalisis dan merancang pekerjaan, menetapkan kebutuhan SDM, yang di dalamnya merupakan perencanaan SDM, menarik karyawan yang potensial dalam proses perekrutan, memilih karyawan dalam proses seleksi, mengajarkan kepada karyawan tentang melaksanakan pekerjaan yang sekarang dan mempersiapkan mereka di masa mendatang melalui pelatihan dan pengembangan, memberikan penghargaan kepada karyawan yang berupa manajemen kompensasi, mengelola dan mengevaluasi kinerja karyawan, serta menciptakan lingkungan kerja dalam hubungan antar karyawan yang positif. Alur tersebut berada dalam kendali strategi Human Resource Management dalam rangka meningkatkan performa prima dari kinerja perusahaan. Nah, oleh karena itulah teman-teman, maka peran manajer menjadi sangat strategis dalam menentukan keunggulan perusahaan untuk memenangkan persaingan bisnis. Beberapa isu strategis yang wajib diperhatikan oleh para manajer dalam hal kekinian adalah di antaranya kebutuhan menjadi lebih kompetitif di pasar global, perbaikan kualitas, layanan prima, mengelola merger, akuisisi perusahaan, dan alih teknologi baru. Artinya, semua keputusan strategis itu menentukan kebutuhan akan keterampilan dan karyawan kita. Ini adalah 9 salah dalam mengelola sumber daya manusia yang berhasil dikumpulkan oleh para peneliti manajemen SDM. 1. Mempekerjakan orang yang salah dalam pekerjaan tertentu. 2. Tingginya proses pergantian karyawan di dalam sebuah perusahaan. 3. Karyawan terbaik tidak berkinerja terbaik. 4. Habisnya waktu untuk menggali data yang tidak perlu.
5. Orang yang diandalkan ternyata tidak melakukan yang terbaik. 6. Perusahaan yang berurusan dengan hukum akibat temuan diskriminasi. 7. Perusahaan yang dalam pengawasan sebab karena kurang care terhadap kesehatan dan keselamatan pekerjanya. 8. Karyawan yang menerima gaji tidak layak, tidak adil baik secara distributif, internal, eksternal, dan sesama pekerja, prosedural maupun interaksional. 9. Membiarkan kurangnya pelatihan yang berakibat menurunnya efektivitas unit kerja. Pengelolaan SDM yang tepat dapat menghindarkan bisnis dari kegagalan. Bagaimana dengan peran Departemen SDM? Kali ini kita akan membahas peran dan tanggung jawab Departemen SDM. Pada dasarnya, peran dan kompetensi SDM dapat dikelompokkan dalam 4 lini produk. Yang pertama sebagai mitra strategis. Diharapkan Departemen SDM dapat mengambil keputusan berdasarkan data dan berkontribusi terhadap strategi bisnis dengan dapat menggabungkan strategi SDM dengan strategi bisnis berdasarkan pertimbangan-pertimbangan modal manusia, kemampuan bisnis, dan kesiapan untuk mengembangkan praktik-praktik SDM yang bersifat strategis. Yang kedua, sebagai ahli administrasi. Berperan sebagai tenaga ahli di bidang administrasi ketenagakerjaan, maka mereka perlu merancang dan menyediakan sistem, proses, dan praktik manajemen sumber daya manusia yang efektif dan efisien, yang mencakup sistem seleksi, pelatihan, pengembangan, penilaian prestasi dan kompensasi karyawan, penekanannya pada efisiensi sumber daya dan kualitas jasa. Yang ketiga, sebagai ahli advokat karyawan. Departemen SDM sebenarnya tidak seharusnya untuk mempermasalahkan bagaimana keterampilan yang dimiliki karyawan jika mereka merasa terasing dan marah. Maka mereka tidak mau berkontribusi bagi keberhasilan perusahaan dan mereka bahkan akan keluar meninggalkan perusahaan tersebut. Oleh karena itulah pendampingan dan pembelaan dan mencari tahu kebenarannya apa yang menyebabkan hal tersebut itu menjadi penting bagi manajemen sumber daya manusia. Yang keempat adalah sebagai agen perubahan. Manajemen SDM berperan sebagai agen perubahan berarti perlu membantu organisasi untuk merubah agar sesuai dengan kondisi persaingan yang baru. Manajer SDM harus membantu untuk mengenali dan mengelola proses perubahan. Oleh karena itu, manajemen SDM dikenal pula sebagai agen perubahan. Berikut ini Anda bisa membaca secara langsung bagaimana peran dan tanggung jawab manajemen SDM.